Yo sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita pewaris terbesar di Kekaisaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diceritakan bahwa setelah Grand Duke Karlstein datang ke pesta itu hingga membuat kehebohan yang sangat luar biasa, terlihat Estelle di sana dalam hatinya bertanya-tanya, kenapa dia bisa datang ke acara ini. Akan tetapi tiba-tiba seorang pengawal dengan terburu-buru memanggil Karlstein dan menanyakan tujuan kedatangan Grand Duke ke pesta ini. Mendengar hal itu, para tamu yang datang pun saling berbisik karena dugaan mereka benar jika yang datang adalah Grand Duke Karlstein. Penjaga yang menemui Karlstein pun menanyakan kenapa kedatangan Grand Duke ke Kekaisaran Asterius tidak memberikan pemberitahuan dahulu. Menanggapi hal itu, Claude pun berujar jika dirinya sedang mencari seseorang sembari melirik ke arah Estelle dan membuat penjaga itu bertanya-tanya serta bingung. Sedangkan Estelle yang mendengarnya pun terkejut. Ditambah lagi Claude saat ini melangkahkan kakinya mendekat ke arah Estelle yang membuat Estelle sedikit mundur ke belakang. Lalu Claude pun menyapa Estelle dengan sopan dan anggun sembari mengucapkan selamat malam Putri Mercedes. Claude Karlstein secara resmi memberi salam kepada Estelle. Awalnya Estelle pun bingung ingin menjawabnya bagaimana, namun setelah itu membalas dengan berujar selamat malam yang mulia. Ini merupakan pertemuan pertama bagi mereka. Namun langsung menutup mulutnya karena menurutnya itu bukanlah sapaan yang tepat digunakan saat sudah tertangkap basah telah berbohong perihal identitasnya. Akan tetapi respon Claude berbeda. Dengan senyuman manisnya, Claude mengatakan jika dirinya senang bisa bertemu dengan Estelle untuk pertama kalinya. Sedangkan Estelle terlihat hanya bisa memasang muka masam karena hal itu. Kemudian para tamu yang ada di acara itu pun mengira jika yang dicari oleh Grand Duke adalah Estelle dan bertanya-tanya sebenarnya mereka berdua ada hubungan apa. Estelle pun terlihat bingung ingin mengatakan apa di sana. Namun tiba-tiba Eynard pun datang meraih tangannya serta menyuruhnya agar Estelle berada di belakangnya sekarang juga. Melihat hal itu sembari tersenyum, Claude pun bertanya apakah Eynard merupakan tuan muda keempat dari keluarga Valois. Eynard pun tak menjawab pertanyaan itu lalu mengatakan dengan tegas bahwa apa yang dilakukan oleh Claude ini akan menjadi masalah antar negara. Namun dengan santai Claude menjawabnya bahwa itulah yang ingin dilakukan Eynard saat ini. Mendengar hal itu Eynard pun geram meminta agar Claude mengalihkan perhatiannya dari Estelle. Akan tetapi dengan santainya Claude berjalan ke arah Eynard sembari mengatakan bahwa Eynard terlihat terlalu waspada terhadapnya. Toh dirinya tak akan menyakiti Putri Mercedes. Lalu dengan tatapan intimidatif kepada Eynard, Claude pun beralasan jika Putri adalah satu-satunya penyelamat bagi mereka, jadi dirinya tak akan membahayakannya. Namun Eynard pun masih bersikeras dengan pendapatnya yang menilai bahwa cara yang dilakukan Claude dan cara berpikirnya itu yang membuatnya tak boleh mendekati Estelle. Kemudian Eynard pun mengajak Estelle untuk pergi dari tempat itu. Akan tetapi sebelum mereka berlalu pergi, Claude pun memanggil Estelle dan memberitahunya jika dirinya tahu apa yang sedang Estelle cari. Mendengar hal itu, Estelle pun tiba-tiba menghentikan langkahnya sembari dalam hatinya mengira jika Claude sudah tahu bahwa dirinya sedang mencari bibinya. Kemudian Claude pun menawarkan sebuah kesepakatan kepada Estelle. Sedangkan Estelle pun terlihat sedang memikirkan hal itu sembari dalam hatinya berujar jika Claude tak mungkin mengetahui bahwa dirinya sedang mencari bibinya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara teriakan tak jauh dari lokasi mereka berada saat ini. Teriakan itu berasal dari teman Seria yang tengah khawatir karena tiba-tiba Seria tercebur ke dalam sebuah kolam tak jauh dari tempat Estelle berada. Tak hanya itu, semua orang pun terlihat khawatir terhadap Seria. Namun tidak dengan Estelle, karena dirinya mengingat adegan ini walaupun ingatannya samar-samar. Adegan ini terjadi saat Seria bertemu dengan Claude dalam cerita novel aslinya. Lalu Claude memberikan sapu tangannya kepada Seria. Kemudian Eynard pun menyadarkan lamunannya serta mengajaknya untuk segera meninggalkan tempat itu.
lalu berpindah di ibu kota negara, tepatnya di kediaman rahasia Claude. Terlihat bahwa di sana Eren yang merupakan bawahan Claude sedang kesal kepada Claude. Eren pun mengutarakan kekesalannya kepada Claude yang tak bisa menyapa Putri Mercedes dengan benar. Lalu menaruh tangan ke kepalanya yang menandakan jika dirinya sudah tak tahu harus bagaimana lagi menghadapi sikap dari tuannya itu. Dan juga protes kepada Claude yang menghindari para bawahannya tanpa menghubungi mereka sekalipun karena sudah memiliki beberapa langkah yang bagus. Namun langkah yang dilakukan ternyata terlalu beresiko. Untung saja Baron memberitahu mereka, jika tidak, mereka pasti tak akan tahu kejadian itu. Dengan sikap seperti itu, Yang Mulia Putra Mahkota pasti akan bersikap memusuhi tuannya itu. Namun sembari duduk santai di meja kerjanya, Claude pun berujar jika hal itu terjadi, dirinya malah akan berterima kasih kepadanya. Karena tak ada hal yang lebih menyusahkan daripada mencari alasan untuk bertengkar. Akan tetapi tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu dan melaporkan bahwa ada seseorang yang sedang mencari Yang Mulia Grand Duke. Katanya dia adalah wanita yang dipinjami sapu tangan oleh Yang Mulia, dan namanya adalah Seria Brienne. Mendengar hal itu, Eren pun terkejut karena Grand Duke meminjami wanita itu sapu tangan. Namun dengan dinginnya Claude memerintahkan untuk menyampaikan kepada wanita itu bahwa dia bisa membuang sapu tangan itu. Lalu Luria pun terlihat kesal juga dengan mengatakan agar tuannya itu harus lebih fokus kepada Putri Mercedes. Dengan menyangga kepalanya menggunakan tangannya, Claude pun beralasan jika mau seperti apapun dirinya berusaha, kakak laki-lakinya yang tegas selalu ada di sampingnya untuk menjaganya. Lalu dengan sedikit malu-malu, Claude pun bertanya kepada Eren dan Luria tentang bagaimanakah cara mendapatkan hati seseorang. Kemudian pagi pun tiba di mana hari festival berburu diadakan. Tempat berkumpulnya adalah di pintu masuk padang rumput Yeringa. Sesampainya di tempat itu, Estelle yang sedang bersama dengan Camille pun berujar bahwa dirinya ragu jika ada monster di tempat yang seindah ini. Lalu seakan menjawab pertanyaan dari Estelle, Camille pun mengatakan bahwa meskipun di sekitar pintu masuk hanya ada monster-monster yang lemah, tapi dirinya pernah mendengar jika di dalam hutan akan banyak monster yang menakutkan. Kemudian bertanya apakah Estelle benar-benar akan ikut serta dalam festival berburu itu. Estelle pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa Camille tak perlu merasa khawatir karena dirinya hanya akan berkeliaran tak jauh dari tempat perburuan. Ditambah lagi dirinya juga membawa Tormentum bersamanya. Mendengar hal itu, Camille pun merasa sedikit lega karena Estelle membawa senjata Tormentum yang terlihat seperti senjata ajaib itu. Kemudian tiba-tiba Alonde dan Ennard pun menghampiri mereka sambil tersenyum senang. Alonde mengatakan bahwa perkataan Camille itu memang benar serta tak usah terlalu mengkhawatirkan Estelle, karena dirinya dan Ennard akan bergantian untuk berada di samping Estelle. Sedangkan Ennard dengan senyuman bangganya menyindir Camille dengan mengatakan bahwa dirinya akan menjaga Estelle dan berbeda dengan orang yang hanya berdiri dan menonton saja. Mendengar hal itu, Camille pun kesal serta api persaingan di antara mereka berdua pun kembali memanas. Lalu Camille mengatakan kepada Ennard bahwa dirinya memang telah berjanji untuk mengusir serangga yang mendekati Estelle sebelumnya. Namun dirinya juga tak pernah mengatakan bahwa dirinya akan mengusir Yang Mulia Grand Duke. Sedangkan di sisi lain, Estelle dan Alonde tak memperhatikan pertengkaran kecil mereka berdua dengan membahas hal lain. Di sana Alonde mengatakan meskipun Estelle sudah beradaptasi dengan Tormentum dibandingkan saat pertama kali menggunakannya, tapi Estelle harus tetap berhati-hati saat menggunakannya. Karena cara kerja Tormentum dipicu oleh sihir penggunanya, maka tak menutup kemungkinan Estelle akan kelelahan jika sering menggunakannya. Lalu Estelle pun dengan semangatnya berujar akan mengingatnya sembari mengangkat tangan kanannya. Akan tetapi Estelle merasa ada sesuatu di lengannya. Ternyata di dalam lengan bajunya itu ada lili yang sedang bersembunyi. Nama lili itu adalah roh suci yang diselamatkan oleh Estelle saat berobat ke kuil. Estelle memberinya nama Lili. Estelle pun menegur Lili yang mengikuti dirinya, padahal Estelle sudah mengira telah meninggalkannya di rumah kali ini karena akan terlalu berbahaya jika mengajaknya ikut berburu. Dan hal itu malah membuat Lili terlihat sedih, serta langsung pergi terbang menjauh dari Estelle hingga membuat Estelle pun panik. Namun Estelle pun bergegas menangkap Lili yang terlihat mengeluarkan air matanya. Sedangkan melihat kejadian itu, Ennard dan Camille pun mendatangi Estelle menanyakan apa yang sedang terjadi kepadanya.
Sambil memegang lili, Estelle pun menanggapi jika tiba-tiba saja Lily kabur darinya. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu, Estelle pun terkejut karena merasakan bahaya yang akan muncul. Dan benar saja, ada monster yang muncul menyerang di tempat berkumpul itu hingga membuat orang-orang yang ada di sana pun panik serta bertanya-tanya, kenapa ada monster muncul di tempat ini? Lalu Ennard pun juga terkejut melihat kemunculan monster di tempat ini. Dan Alonde meminta agar Ennard tetap berada di samping Estelle, namun keributan itu pun berubah menjadi sorakan kegembiraan karena tiba-tiba putra mahkota muncul dan langsung mengalahkan monster itu hanya dengan sekali tusukan dari pedangnya. Namun itu seakan-akan malah menjadi panggung yang bagus untuk menambah reputasi baik putra mahkota. Namun berbeda dengan Ennard yang terlihat mengeluarkan ekspresi aneh karena putra mahkota bisa mengalahkannya hanya dengan sekali serang saja. Lalu Estelle yang juga memperlihatkan ekspresi yang serupa menanyakan apakah putra mahkota juga pandai dalam hal bela diri. Alonde pun menjawab pertanyaan Estelle dengan berujar bahwa kemungkinan putra mahkota juga mempelajari sedikit ilmu bela diri. Namun dirinya tak menyangka bahwa dia akan belajar sampai sejauh itu. Kemudian setelah mendengar penjelasan Alonde itu, Estelle pun menduga jika Lily kabur tadi karena kehadiran monster itu. Terlihat juga Camille yang merasa terkejut dan Ennard yang melirik ke arah Lily sembari mengatakan bahwa ternyata Lily sensitif juga. Dan dirinya juga tak percaya Lily bisa mengetahui keberadaan monster itu sebelum kakaknya Alonde. Serta menambahkan jika sepertinya Lily bisa digunakan sebagai kompas monster. Mendengar hal itu, Estelle pun kesal dan menegur Ennard yang hanya mengatakan jika dirinya sedang bercanda sembari mengeluarkan ekspresi konyolnya. Sedangkan Alonde pun tersenyum melihat kejadian itu dan menginfokan bahwa festival berburu akan dilakukan pada malam hari. Jadi sebaiknya mereka beristirahat dulu sampai saat itu tiba. Mendengar hal itu, mereka pun setuju dengan pendapat Alonde itu dan segera beristirahat. Kemudian tak terasa malam pun tiba, terlihat bahwa Estelle sudah bersiap dan mendatangi Ennard yang sedang berada di depan api unggun. Melihat Estelle yang sedang bersiap itu, Ennard pun langsung mengajak Estelle untuk segera berangkat. Namun Ennard sedikit terkejut karena Estelle membawa Lily bersamanya saat ini. Jadi Ennard pun menduga jika Estelle akan menggunakan Lily sebagai kompas monster. Akan tetapi dengan tegas Estelle berujar jika bukan itu yang dirinya inginkan. Hanya saja saat dirinya sedang bersiap untuk pergi, Lily terlihat menempel terus kepadanya. Jadi dirinya tak ada pilihan lain selain mengajaknya. Perkataan Estelle itu membuat Lily terlihat bahagia. Kemudian Ennard juga berujar ada yang aneh dengan kejadian sebelumnya. Namun dirinya merasa tak masalah mengajak Lily karena kesatria kekaisaran juga sedang berpatroli. Lalu mengatakan kepada Estelle bahwa untuk saat ini mereka hanya akan menangkap 5 ekor monster saja untuk menyelamatkan muka mereka. Dengan penuh semangat, Estelle pun menanggapinya dengan berujar bahwa sebenarnya dirinya tak berharap menangkapnya. Karena tujuan awalnya di hari pertama ini adalah untuk melakukan pengintaian. Akan tetapi sambil tersenyum di atas kuda, Ennard mengatakan jika Estelle terlalu meremehkan festival ini, lalu mengelurkan tangannya meminta Estelle untuk segera naik ke atas kudanya. Namun Estelle sedikit terkejut karena dirinya seharusnya membawa kuda yang lain. Akan tetapi Ennard dengan senyuman penuh keyakinan beralasan jika Estelle ingin menangkap banyak monster dan bertemu dengan Yang Mulia Kaisar, akan lebih baik jika menunggang kuda dari penunggang yang berpengalaman. Lalu setelah itu Estelle pun naik ke atas kuda yang dinaiki oleh Ennard dengan berpegangan erat. Setelah itu mereka pun melesat cepat masuk ke dalam gelapnya hutan malam itu. Sedangkan di tempat lain di bawah sinar rembulan terlihat Eren yang antusias bertanya apakah Grenduk telah mendengar berita tentang Putri Mercedes yang telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di tempat berburu dengan menangkap 18 ekor monster. Lalu sembari memicingkan sebelah matanya dan berdehem, Eren pun menambahkan bahwa padang rumput Yeringa tak jauh dari sini. Kemudian menyarankan agar Grenduk pergi ke sana untuk melihat aktivitas Tuan Putri Mercedes dan menunjukkan sisi kerennya saat yang bersamaan. Sambil memegang pedangnya yang menusuk monster dan badan penuh dengan noda darah, Claude pun menanggapi dengan mengatakan apakah dengan penampilan seperti ini dirinya harus menemuinya. Bahkan jika dirinya muncul setelah mandi pun itu tak akan cukup. Lalu mengatakan jika situasi saat ini sangatlah aneh. Karena sudah ada 5 monster raksasa muncul namun tak satu pun dari mereka lari saat melihat dirinya. Padahal mereka adalah makhluk yang peka terhadap kekuatan lawannya. Mereka seperti sedang dirasuki oleh sesuatu.
Menanggapi hal itu, Eren pun membenarkan hal itu sembari menambahkan jika arah mereka pergi juga ke arah timur semua. Mendengar hal itu, Claude pun menyadari sesuatu karena jika mereka pergi ke arah timur dari tempat mereka saat ini, berarti tujuannya adalah ke hutan Yeringa. Kemudian Claude meminta Eren menyiapkan air untuk cuci muka dan segera pergi ke sana. Awalnya Eren pun terkejut namun langsung mengiyakan perintah dari tuannya itu. Kemudian tak terasa pagi pun tiba. Di tempat berkumpul festival perburuan terjadi sebuah kejutan di luar dugaan, di mana di sana Estelle mendapatkan pujian yang luar biasa karena sejak kemarin dan hari ini telah mengumpulkan banyak sekali inti monster yang dikumpulkan untuk penilaian. Pria yang bertugas di tempat pengumpulan inti monster itu pun terkesima dan mengatakan bahwa Yang Mulia Kaisar pasti akan senang mendengar hal ini. Merespon hal itu, Estelle hanya bisa tersenyum sembari dalam hatinya berujar bahwa meskipun niat awalnya bukan seperti ini, namun semua ini terjadi berkat Lily yang ikut bersamanya. Kemudian Estelle menanyakan kepada Alonde kapan Yang Mulia Kaisar akan berpartisipasi dalam festival ini. Alonde pun menginfokan bahwa dikarenakan festival berburu baru dimulai hari ini, kemungkinan beliau akan menghadiri jamuan makan malam nanti. Mendengar hal itu, Estelle pun merasa sedikit gugup jika pada akhirnya bisa bertemu dengan beliau. Akan tetapi Alonde pun mengatakan agar Estelle tak usah khawatir dan dengan candaannya mengatakan agar Estelle mencoba untuk menulis jumlah monster yang sudah Estelle tangkap di dahinya. Dirinya yakin beliau pasti akan senang dengan pencapaian Nona anak ayam. Namun Estelle pun tak menganggap serius hal itu serta mengatakan jika dia saat ini sedang mengejek dirinya yang hanya bisa mengalahkan monster-monster yang lemah dan jumlahnya banyak di sekitar sini. Alonde pun merasa keadaan saat ini memang sedikit aneh dengan munculnya banyak monster. Akan tetapi tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan suara erangan monster tak terkecuali Estelle dan Alonde. Benar saja, ternyata ada monster seperti anjing raksasa muncul di tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Estelle yang melihat kejadian itu pun hanya bisa diam mematung. Lalu Alonde pun meminta agar Estelle pergi menjauh dari monster itu karena dirinya akan mencoba melawan monster itu. Kemudian Estelle pun mulai berlari sembari mengatakan dalam hati bahwa seharusnya Alonde tak akan terluka jika bertarung melawan monster itu. Akan tetapi tepat dari arah Estelle berlari ada monster lain yang muncul membawa sebuah batang pohon utuh dan langsung dilemparkan ke arah Estelle. Dikarenakan hal itu, Estelle pun langsung terhuyung serta hampir tak sadarkan diri. Namun berusaha agar kesadarannya tetap terjaga dan bisa lari dari tempat ini. Kemudian Estelle pun disadarkan oleh teriakan dari Layla yang terlihat bahwa kakinya sedang terkilir akibat serangan dari monster itu. Melihat hal itu, Estelle pun mendekati Layla sembari dalam hatinya bertekad untuk tak meninggalkannya. Lalu Estelle pun mengambil tormentum yang dirinya bawa di punggungnya dengan niat ingin menembak monster itu. Estelle pun dalam hati berujar jika dirinya mengincar satu kaki dari monster itu, setidaknya dirinya bisa melarikan diri dari tempat ini sembari menyelamatkan Layla. Setelah itu Estelle pun mulai membidik tembakan ke arah monster itu. Akan tetapi sebelum Estelle menembakkan tormentumnya, putra mahkota sambil tersenyum melompat menebas salah satu tangan monster itu. Sontak hal itu membuat Estelle bertanya-tanya dan para prajurit kekaisaran terlihat senang serta memuji tindakan putra mahkota itu. Namun tak sampai di situ saja, putra mahkota pun langsung kembali menyerang kepala monster itu, akan tetapi serangan itu tak mempan terhadap monster itu. Justru sebaliknya, putra mahkota pun mendapatkan serangan dari monster itu hingga membuatnya terpental ke belakang yang membuat para prajurit pun khawatir. Sedangkan putra mahkota sembari memegangi perutnya merasa kesal. Padahal dirinya sudah menyerang kepala monster itu, namun dia masih tetap baik-baik saja. Lalu di sisi lain, Estelle pun menembakkan tormentumnya ke arah monster itu hingga membuatnya terjatuh ke atas tanah. Dan bersamaan dengan hal itu, seorang kesatria menggunakan baju zirah lengkap menebas monster itu dan mengalahkannya dengan keren dan sempurna hingga membuat Estelle pun terkejut. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.